tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di Bethesda Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di Bethesda Kids. Shalom adik-adik, kita bertemu kembali minggu ini. Bagaimana kabar kalian semua yang ada di rumah? Pastinya kalian semua luar biasa dan tetap bersemangat untuk beribadah. Adik-adik, bulan ini kita akan diajari tentang berinisiatif. Berinisiatif itu apa ya? Berinisiatif adalah melihat apa yang perlu dilakukan dan melakukannya. Tetapi sebelum kita banyak belajar tentang inisiatif, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita karena Dia Tuhan yang luar biasa. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas segala kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang begitu baik, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami punya kesempatan untuk beribadah. Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kuduskan kami, supaya persembahan pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Berikan yang terbaik untuk memuji dan memuliakan namanya. Sebelum ibadah kita lomba yuk. Yuk. Jadi untuk lombanya kita akan lomba tumpuk cheesy. Nanti yang menang lombanya untuk yang paling tinggi bakal dapat semuanya di ini. Wah, aku mau. Yaudah, kita mulai ya. Oke. Tapi aku lupa. Kita belum sapa teman-teman. Shalom teman-teman. Kita akan lomba tumpuk cheesy ini. Pakai Play-Doh dan spaghetti sebagai tongkatnya. Kita mulai ya. Pertama kita akan membuat standnya dulu. Sudah. Aku juga sudah. Yaudah, kita mulai ya. Batas waktunya 10 detik. 3, 2, 1. Waktunya habis. Wah. Yaudah, kita bandingin sekarang. Aku lebih tinggi. Gak adil. Kamu pelindungnya lebih tinggi. Ulang. Yaudah, kita ulang sekali lagi. Tapi kali ini yang menang bakal dapat satu piringnya ya. Oke. Yaudah, kali ini kita akan membuat Play-Doh-nya tingginya sama deh. Oke, sudah. Kita sekali lagi ya. Waktunya kali ini 15 detik deh. 3, 2, 1. Waktunya habis. Coba kita bandingin sekarang. Yeay, aku menang. Ya, kamu lebih tinggi. Yaudah deh, kamu dapat satu piring ini deh. Tapi sebelum kamu makan, kita ibadah dulu. Kita ibadah dulu ya teman-teman. Dadah. Whenever I need some answers, God, I turn to you. You
don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I run to you. I run to you. I run to you. I run to you. Wherever there is freedom, I know that's where you'll be. You make me wanna do what's right and be the best version of me. To know that you're chasing after me, it makes me wanna run to where you are. God, you make this journey worth it. I give you all my heart. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I 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 don't wanna stop. I don't wanna stop living for you. For you. I don't wanna stop. I don't wanna stop running to you. To you, God. I don't wanna stop. I don't wanna stop living for you. For you. I don't wanna stop. I don't wanna stop running to you. To you, God. You're all I need. My source for everything. When I don't know what to do, you help me figure it out. I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I run to you. I run to you. I run to you. I run to you. Adik-adik di rumah masih semangat ya? Kita mau memuji Tuhan, yuk tepuk tangan. Siap-siap katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yuk lebih semangat lagi buat Tuhan, karena kita sudah diberikan kuasa sama Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami mau pakai kuasa Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku
dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah, Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, Engkau Raja, segala katakan terpujilah yang keras buat Tuhan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Wah, luar biasa banget adik-adik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik di rumah silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Katakan setiap hari. Setiap hari ku dibarui, ku datang padamu. Ku datang padamu, masuk hadiratmu. Ku disegarkan dan Tuhan pulihkan kami. Dan dipulihkan saat ku datang dalam hadirat Tuhan. Izinkanlah Tuhan, izinkanlah Tuhan, setiap hari ku masuk hadirat-Mu, bersekutu denganmu. Bukakan Tuhan, bukakanlah Tuhan. Nyatakan isi hatimu, nyatakan isi hatimu, biar ku melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Kami mau setiap hari Tuhan Yesus barui kami. Setiap hari ku dibarui. Kami mau datang Tuhan, ku datang padamu, masuk hadirat-Mu. Ku disegarkan dan dipulihkan, saat kami datang Tuhan. Saat ku datang dalam hadirat Tuhan, izinkanlah, izinkanlah Tuhan, setiap hari ku masuk hadirat-Mu, hadirat-Mu, bersekutu denganmu. Bukakanlah Tuhan, bukakanlah Tuhan. Nyatakan isi hatimu, nyatakan isi hatimu, biar ku melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Izinkanlah, izinkanlah Tuhan, setiap hari ku masuk hadirat-Mu, hadirat-Mu, bersekutu denganmu.
isi hatimu. Nyatakan isi hatimu, biar ku melakukan kehendak-Mu. Tuhan, biar ku melakukan, biar ku melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Biar ku melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Mari adik-adik sungguh-sungguh kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, izinkanlah setiap hari kami Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus, datang menyembah Tuhan Yesus. Bapa, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Bapa. Tiba saatnya kami duduk diam, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk sungguh-sungguh dan taat menjadi anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, ketika kalian memiliki inisiatif, kalian siap untuk meluncur. Adik-adik akan tahu apa yang perlu dilakukan di rumah, di sekolah, atau di lingkungan kalian. Wah, luar biasa loh menjadi anak-anak yang berinisiatif. Tuhan telah memberi kita masing-masing kemampuan untuk berinisiatif dan membuat sesuatu menjadi lebih baik untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang memiliki inisiatif yang luar biasa. Yuk, mari kita simak bersama-sama. Nehemia tersenyum lebar ketika dia masuk melalui pintu gerbang Yerusalem yang pertama kali ini dibuka. Nah, adik-adik, hampir 2 bulan yang lalu dia datang ke Yerusalem malam-malam untuk melihat keadaan tembok Yerusalem. Pekerjaan yang harus dia lakukan yaitu membangun tembok sepertinya kelihatannya sangat mustahil. Tapi dengan pertolongan Tuhan, Nehemia berhasil mengumpulkan orang-orang yang tinggal di dalam kota untuk bersama-sama membangun tembok. Mari kita bangun. Walaupun para pekerja, orang-orang Yahudi yang membangun tembok menghadapi tantangan dari luar. Kalau anjing hutan atau rubah melompati tembok itu juga rubuh. Hihihi. Dan mereka pun menghadapi masalah dari dalam. Kami kelaparan. Kami harus menggadaikan rumah kami untuk makan dan membayar pajak. Nehemia dan para orang Yahudi tetap fokus dalam mengerjakan tugas mereka. Tembok yang runtuh, tembok Yerusalem yang runtuh sudah runtuh selama lebih dari 100 tahun. Dan pekerja-pekerja yang dikumpulkan oleh Nehemia, mereka adalah petani, para imam, mereka juga ahli-ahli pengrajin. Tapi hanya dalam waktu 52 hari mereka berhasil menyelesaikan tembok ini. Tentunya dengan pertolongan Tuhan. Dan apa yang terjadi pada musuh-musuh mereka? Kalau mau dibilang, musuh-musuh mereka tuh gak senang adik-adik dengan keberhasilan dari Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Selesai? Orang-orang Yahudi yang tinggal di dalam kota tidak lagi perlu takut terhadap serangan dari luar. Mereka bisa merasa aman di dalam kota dan mereka bisa bertumbuh dengan kuat. Nehemia tahu siapa yang ada di balik kesuksesan membangun tembok Yerusalem itu. Tuhan telah membantu kita menyelesaikan pekerjaan ini. Akhirnya kita memiliki tempat aman untuk memuliakan Tuhan dengan membaca firman-Nya. Tidak lama setelah itu, Nehemia mengumpulkan para laki-laki, para wanita, dan semua orang, anak-anak termasuk, untuk berkumpul di pintu gerbang air untuk mendengarkan Nabi Ezra membacakan firman Tuhan. Tuhan adalah Allah dari segala Allah. Amin, amin. Ya, amin, amin, amin. Semua orang yang berkumpul
bersyukur, dan mereka tersungkur sampai ke tanah mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan buat mereka. Ezra membaca firman Tuhan sampai tengah hari, dan orang-orang Lewi mengajarkan arti firman itu kepada para umat Israel yang berkumpul. Ternyata kita belum melakukan firman Tuhan sepenuhnya. Kita belum mengasihi Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh. Aku juga masih suka nakalin adikku. Para ibu, ayah, dan semua anak-anak sekalipun ketika mereka mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Ezra, mereka menangis adik-adik karena mereka sadar bahwa mereka sudah begitu jauh dari Tuhan. Tapi Ezra menyemangati mereka. Hari ini adalah hari yang kudus bagi Tuhan. Jadi jangan berduka dan menangis. Nehemia berseru kepada kumpulan orang-orang itu. Pergilah makan dan minum, berikan juga kepada yang tidak punya apa-apa. Bersukacitalah karena hari ini adalah hari yang kudus bagi Tuhan. Sukacita dari Allah adalah perlindungan bagi kita semua. Makan. Air mata berubah menjadi sukacita ketika mereka menyadari bahwa ini adalah waktu perayaan untuk Tuhan. Ini adalah Sukot. Sukot? Apa itu? Sukot atau Hari Raya Pondok Daun adalah perayaan untuk memperingati penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel selama di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Orang-orang tinggal di pondok-pondok dari dedaunan. Aku juga mau bikin pondok daun. Kita perlu mengumpulkan dedaunan untuk kita jadikan pondok yang kita tinggali selama perayaan. Lalu semua orang Israel itu pergi ke daerah perbukitan. Mereka memotong dahan pohon palem, pohon zaitun, dan mereka membawa semuanya ke dalam kota. Lalu mereka mendirikan pondok-pondok, baik di atas atap rumah mereka, di dekat pintu gerbang, bahkan di halaman pelataran bait Allah. Mereka mendirikan pondok dari dahan dan ranting pohon. Wah, ini keren banget. Semua orang tinggal di dalam pondok-pondok itu selama 1 minggu untuk merayakan betapa baiknya Tuhan bagi mereka. Woohoo! Dan semua umat Israel, bangsa Israel sangat bersuka cita adik-adik karena mereka terhubung kembali dengan Allah yang begitu mengasihi mereka. Nah adik-adik, ini adalah perayaan pertama Sukot setelah ratusan tahun mereka tidak pernah merayakannya. Bahkan tidak pernah sejak Yosua memimpin kita ke tanah perjanjian. Setiap harinya Ezra membacakan lebih banyak firman Tuhan kepada umat Israel. Dan semakin hari umat Israel semakin mengerti apa yang Tuhan rencanakan bagi mereka. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Nehemia dan Ezra yang melakukan inisiatif yang luar biasa pada waktu mereka melihat orang-orang di Yerusalem sedang bersedih. Mereka memberitakan firman Tuhan kepada mereka sehingga mereka boleh dihiburkan dan mereka boleh bersukacita. Ada begitu banyak alasan mengapa kita harus merayakan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Dia memiliki rencana yang luar biasa untuk setiap umatnya. Tuhan membantu membuat pilihan yang bijaksana. Tuhan juga menolong kita melakukan hal-hal yang benar dengan orang lain. Tuhan begitu mencintai kita dan Dia selalu bersama dengan kita dalam setiap keadaan. Ketika kita memikirkan semua yang telah Tuhan lakukan, kita berinisiatif untuk merayakannya setiap hari, bukan hanya pada saat Natal atau Paskah saja, tetapi setiap hari kita merayakan Tuhan dengan bersyukur atas
segala kebaikan dan anugerah yang sudah dilimpahkannya di dalam hidup kita. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23a. Adik-adik, hari ini kita sudah memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Apa yang sudah kita dengar hari ini, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saat ini, Kak Hani mengundang adik-adik yang belum bergabung dalam Kids Antar untuk segera mendaftarkan diri melalui IG WTC Kids. Adik-adik, kita ngapain aja sih di dalam Kids Altar? Nah, di dalam Kids Altar, adik-adik dapat berbagi cerita bagaimana Tuhan menyertai kehidupan adik-adik. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Adik-adik, mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan melalui Kids Altar. Nah, kini tiba saatnya untuk kita berpisah. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita minggu ini. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh menaikkan ucapan syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami. Tuhan, kami tahu melalui pujian kami, Tuhan disenangkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Tuhan Yesus, berikan kami kemampuan untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Tuhan, di dalam segenap kehidupan kami mau berinisiatif melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, untuk orang-orang di sekitar kami, untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami. Dan yang pasti kami mau setiap hari merayakan Tuhan. Kami mengingat selalu kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap adik-adik di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, biarlah adik-adik ini boleh bertumbuh di dalam Kristus. Mereka menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Iman mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kehidupan mereka, bahkan kehidupan orang tua mereka, mama dan papa mereka, Tuhan memberkati. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.